Halo, saya Yones Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Kali ini saya akan membahas yang harus Anda ketahui tentang kolesterol. Seri itu ya, seri edukasi kesehatan. Jadi ini bisa dilihat oleh siapapun, untuk Anda memperhati kesehatan atau untuk perbandingan saja ya. Jadi ingat, buku ini bukan pengganti dokter. Kalau nanti Anda mengalami gejala-gejala yang seperti saya jelaskan, silakan Anda berhubungan dengan dokter dimanapun Anda berada, ya, atau ahli kesehatan yang lainnya. Satu hal yang kita akan bicara tentang kolesterol. Kolesterol ini hanyalah sesuatu yang sebenarnya bukan penyakit, tetapi karena menyebabkan penyakit disebut penyakit. Nanti habis dari seri ini, saya akan membahas tentang namanya aterosklerosis. Karena kolesterol yang menumpuk menyebabkan aterosklerosis. Lalu setelah seri aterosklerosis, kita akan naik ke seri yang harus Anda ketahui tentang darah tinggi ya, sebagai pegangan acuan. Lalu habis darah tinggi, kita bahas stroke. Setelah stroke, baru kita bahas tentang penyakit jantung secara sederhana ya. Semoga menjadi manfaat, bacaan yang menambah bekal ilmu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kolesterol dan kolesterol adalah sesuatu yang sering dibicarakan orang tanpa mengetahui apa itu ya. Untuk lebih dalamnya, siapkan catatan Anda, siapkan apapun yang bisa mencatat, kita akan bicara tentang kolesterol secara sederhana, tapi saya yakin ini akan membuat Anda diberkati, ya. Oke, jadi ini ya, kita akan bahas kolesterol. Kolesterol itu ada di dalam darah. Nah, ini Anda lihat ya. Jadi apa yang harus Anda ketahui tentang kolesterol? Sebenarnya kolesterol sendiri ini dibutuhkan oleh tubuh, ya. Bukan sesuatu yang berbahaya atau apa, bukan. Nah, untuk mengetahuinya, biasanya kita disuruh tes. Jadi kita tidak bisa bilang kita tidak berkolesterol. Kita tidak bisa bilang, oh rasanya saya kolesterol. Jadi gejala-gejala yang akan saya jelaskan hanyalah membuat Anda waspada. Harus dilakukan tes, ya. Apa aja yang harus dites? Kita ikuti pelajaran ini. Jadi memang di dalam darah yang satu tetes ini ya, Anda akan melihat banyak isinya. Isinya ada 55% plasma, ada kurang lebih 1% sel darah putih, 45%-nya itu darah merah ya. Jadi kita akan membahas ini dalam edisi ini supaya Anda ngerti. Sekarang kita lihat gambarnya. Anda lihat di dalam pembuluh darah, kalau Anda lihat di sini ya, yang biru-biru seperti ini namanya vena. Kalau yang merah di dalam adanya arteri. Nanti khusus di materi pembuluh darah yang harus Anda ketahui tentang pembuluh darah Anda, itu kita akan bahas khusus tentang darah merah, darah putih, itu apa aja. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Di dalam darah ada beberapa, ada sel darah putih, tadi yang kita pelajari, ini gambarnya aja. Lalu ada plasma, ada trigliserid, ada platelet, ada kilomikron, ada LDL, ada gula darah, ada HDL, dan macam-macam. Ya, kita pelajarin aja. Ya, oke. Ini gula darahnya bisa keserap, ini gambarnya aja ya. Lalu gula darah dipakai sebagai energi, nanti di pelajaran olahraga ya. Tentang membahas tentang energi untuk olahraga, itu kita bahas khusus. Nah, sekarang kita bahas soal kolesterol. Kolesterol ini ada 4 secara garis besar ya. Saya tidak bahas yang VLDL, saya nggak bahas yang kilomikron dan macam-macam. Saya akan bahas secara sederhana dulu. Nanti ada masalah materi kolesterol lanjutan ya. Itu untuk teman-teman kesehatan. Tapi untuk Anda yang tidak pernah belajar ilmu kesehatan, saya rasa ini materi paling bagus buat Anda. Total kolesterol itu tidak boleh lebih dari 200 jumlahnya. Yang pertama kita pelajari total kolesterol. Yang kedua, ada namanya HDL. Ini biasa disebut high density lipoprotein atau kolesterol baik. Lalu ada yang namanya LDL, low density lipoprotein. Low density lipoprotein ya, jadi kepadatan proteinnya rendah. Kalau high density kepadatan proteinnya tinggi itu HDL, kolesterol baik. Kolesterol baik ini dibutuhkan karena kalau saya boleh ilustrasikan, kolesterol baik dan kolesterol sehat ini posisinya seperti keamanan
dan penjahatnya. Kalau kolesterol HDL Anda tinggi, berarti diumpamakan dalam satu kota tubuh Anda ini, orang baiknya banyak keamanannya. Ya, LDL itu penjahatnya. Nah, kalau penjahatnya banyak, HDL-nya kalah ya, kalah. HDL ini harus tinggi, minimal ya, kalau saya sarankan 50 ke atas. Ya, kalau Anda mau belajar ini, paling gampang nanti kita pelajari apa yang meningkatkan kolesterol baik ini ya. Lalu LDL adalah kolesterol jahat. Ini jumlahnya nggak boleh lebih dari 100. Total kolesterol sendiri disarankan jangan lebih dari 200. Bagaimana dengan trigliserid? Trigliserid adalah gabungan ya, antara gula dan lemak. Lalu jumlahnya pun tidak boleh lebih dari 150. Jadi ingat ya, kolesterol yang jahat itu loh harus ada. Tapi jangan lebih dari 100. Saya ulangi lagi, kolesterol tidak boleh nol karena dia berfungsi untuk membangun dinding sel, hormon seks, dan banyak hal. Jadi konsepnya kolesterol tidak dihilangkan tetapi dikembalikan dalam batas-batas yang membuat Anda sehat. Saya ulangi lagi, kolesterol total jangan lebih dari 200. Lalu kolesterol baik kalau bisa di atas 40. Lalu kolesterol jahat LDL jangan lebih dari 100. Lalu trigliserid pun jangan lebih dari 150. Oke ya. Fakta tentang kolesterol. Kolesterol adalah zat penting yang diproduksi tubuh tetapi juga dikonsumsi dalam makanan. Jadi memang yang dari makanan tidak langsung mempengaruhi, tetapi nanti arahnya menjadi bahan baku. Kalau yang Anda makan itu kolesterol baik, kandungannya ya hasilnya tubuhmu kolesterol baik. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa, oh itu bukan dipengaruhi makanan, murni dihasilkan tubuh. Lah ya itu, tapi kan tubuh itu menghasilkan apapun yang dari makanan. Jadi sebenarnya kita makan kolesterol baik, tujuannya apa? Atau unsaturated fat, itu apa tujuannya? Supaya hasilnya berikutnya itu baik. Paham ya? Jadi itu yang penting. Kolesterol adalah zat penting yang diproduksi tubuh ya. Jadi ingat, tubuh memproduksi kolesterol sendiri. Karena itu kalau Anda jaga makan, kolesterolnya dikurangi yang jahat, kenapa Pak Yohanes kok belum turun? Kenapa Dok kok belum turun? Oh iya, karena kan tidak langsung. Karena yang langsung Anda cek sekarang itu yang dihasilkan oleh tubuh. Ya, ngerti ya? Seperti Anda makan wortel, kenapa beta karotennya masih kurang? Ya masih diproses. Ya. Faktor risiko kolesterol tinggi termasuk riwayat keluarga dan pilihan gaya hidup dapat dimodifikasi dari diet dan olahraga. Jadi begini, ada satu faktor risiko kolesterol termasuk riwayat keluarga. Jadi kalau bapak Anda kolesterol, anaknya kolesterol, cucunya kolesterol. Tapi sebenarnya itu tidak pasti. Itu hanya punya risiko ke sana. Anda baca sendiri pilihan gaya hidup yang dapat dimodifikasi dari diet dan olahraga. Nanti Anda cari seri kesehatan saya yang lain di Yohanes Sunardi TV ini, di channel ini. Itu tentang healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Di situ ada 4. Yang pertama diet, pola makan yang benar. Kedua olahraga yang teratur. Ketiga tidur yang berkualitas. Keempat mengelola stres. Nah, tadi ini dikatakan bahwa proper diet atau diet yang benar dan olahraga yang teratur mampu mengurangi resiko tinggi. Kenapa? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Yang ketiga, miliki kolesterol tinggi biasanya tidak menghasilkan gejala apapun. Ini yang paling bahaya ya. Gejalanya hampir tidak ada. Dulu orang bilang capek-capek gitu ya, trigliserid itu bisa, tapi ada yang tidak merasa. Karena sensitivitas orang beda-beda. Jadi paling tepat adalah check up rutin. Itu paling enggak setahun sekali, 2 kali, itu akan membuat Anda terbebas dari kolesterol ini ya. Oke. Jika perubahan gaya hidup tidak berhasil atau kadar kolesterol sangat tinggi, dokter akan meresepkan penurun lipid seperti statin. Jadi ada beberapa golongan obat kolesterol, nggak saya bahas. Nanti Anda bisa tanya kepada dokter Anda atau ahli kesehatan Anda tentang obat itu ya. Cuma memang obat kolesterol tidak boleh dipakai di luar resep. Karena biasanya kesalahannya kita, kalau kita sudah punya obat kolesterol, kita santai. Kita berani makan salah, kita minum obat. Padahal itu cuma menekan jumlahnya, tidak menghilangkan secara langsung. Sehingga jumlahnya nanti akan berakumulasi
ada yang sering menjadi batu, bedu, dan lain-lain ya. Jadi itu harus dipelajarin, benar-benar harus konsultasi dan disertai gaya hidup tadi. Bukan berarti kalau Anda minum obat, Anda bebas makan. Nah, itu yang harus Anda pelajari ya. Seiring waktu, kekuatan dan gesekan tekanan darah tinggi merusak jaringan halus di dalam arteri. Nah, nanti kita di dalam edisi darah tinggi kita akan belajar, darah tinggi itu merobek, jadi kecepatannya itu darahnya itu nggak lurus tapi mukul-mukul dinding, sehingga dindingnya bisa robek. Ya, pembuluh darah ini biru ini, vena, ada yang arteri, itu kan dilewati darah. Ya, itu bisa robek kalau Anda darah tinggi. Pada gilirannya kolesterol jahat membentuk plak di sepanjang dinding itu ya, menandakan dimulainya aterosklerosis. Nah, itu materi yang kita pelajari, wajib dipelajari setelah ini. Menandakan dimulainya aterosklerosis. Organ yang tidak mendapat pasokan oksigen akan mati. Kita belajar lagi. Bayangkan nih ya, Anda lihat. Ya, akhirnya full ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kolesterol LDL yang tinggi, aterosklerosis pada arteri menyebabkan arteri dan vena, menyebabkan aterosklerosis pada arteri dan vena ya. Jadi Anda lihat, saya umpamakan ya, Anda lihat ya. Yang paling atas ini kan masih merah ya, masih lubang ya, pembuluh darahnya ada besi, kayak dari bayi, anak-anak. Itu saya umpamakan dengan pipa selang yang airnya mengalirnya lancar begini. Lalu setelah kolesterol ini menumpuk banyak, LDL tadi yang dikatakan tadi, maka terbentuklah plak, ya dindingnya itu tempel-tempel, ya dong. Nah ini Anda lihat kuning-kuning, otomatis kan lubangnya lebih kecil ini. Seperti selang ditekan, maka alirannya lebih cepat. Yang tadi, yang ini, kalau sudah menumpuk sampai berat, ini kolesterol tambahi dengan trombus, apakah trombus atau embolus, nanti kita belajar di tentang kolesterol dan hubungannya dengan stroke. Kali ini kita pokoknya dengar dulu, maka seperti selang yang ditutup rapat, maka tidak bisa mengalir. Nah ini kalau terjadi dalam pembuluh darah Anda, nggak sampai ke otak, otak nggak dapat nutrisi, namanya stroke. Kalau jantung nggak dapat, namanya serangan jantung. Nah itu nanti kita akan belajar di materi aterosklerosis, tapi dasarnya memang harus kolesterol ini dulu, Anda ngerti. Karena nanti di aterosklerosis, kita belajar penyumbatan, Anda bingung, yang menyumbat siapa, kan begitu ya. Nah, kita belajar. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan, kolesterol total itu, apa sih Pak? Kolesterol total itu komposisi ya. Kalau LDL jahat, HDL baik, trigliserid tidak baik, ya jahat ya. Tapi trigliserid, kalau Anda cek ya, jumlah trigliserid dibagi 5, saya ulangi lagi, jumlah trigliserid dibagi 5, lalu ditambah HDL, tambah LDL, itu ada namanya total kolesterol. Ya, tidak boleh lebih dari 200 ya, karena itu perlu dilihat, waktu total kolesterol Anda tinggi, HDL-nya ikut tinggi enggak. Itu. Nah ini loh, ya. Jadi HDL kolesterol baik, ditambah dengan kolesterol jahat, ditambah trigliserid, 20% dari trigliserid atau jumlah trigliserid bagi 5 adalah total kolesterol. Ini aja deh gampangnya ya. Jadi kalau misalnya trigliseridnya 150, HDL-nya 60, LDL-nya 100, maka 100 LDL ditambah HDL 60 ditambah trigliserid dibagi 5. Paham ya? Sekarang kita belajar. Kalau kolesterol tinggi itu apa sih Pak? Kenapa sih Pak? Dilihat kalau kolesterol baik tinggi ya bagus, tapi di sini yang dimaksud adalah kolesterol jahat ya. Pertama aterosklerosis. Nanti kita belajar ini tentang penyumbatan-penyumbatan tadi itu. Yang kedua, tentang darah tinggi. Jadi otomatis memicu darah tinggi ya. Jadi ini nyambung semua. Karena itu kalau kita tidak waspada, tidak terasa kita akan kena ya. Lalu bisa tadi saya bilang apa? Kalau sudah penyumbatan, nyumbatnya di otak, karetoid itu di pembuluh darah ke otak ya,
stroke. Bisa juga menyumbat ke jantung, disebut penyakit jantung koroner karena jantungnya diserang. Di pembuluh darah namanya koroner. Ya, jadi Anda harus seperti ini. Lalu juga bisa menyebabkan arteri perifer. Penyakit arteri perifer ini penyakit pembuluh darah. Bisa nyerang tangan, bisa nyerang kaki. Ya, itu nanti kita belajar ada namanya deep vein thrombosis. Itu di vena ya. Pembuluh darah baliknya yang kena. Itu juga bisa meninggal dalam pesawat terbang, main badminton. Nah, arteri perifer ini beda. Dari jantung nggak bisa ke kaki. Kalau deep vein thrombosis nanti kita belajar dari kaki nggak bisa kembali ke paru-paru ya jantung sehingga dia menyebabkan embolisme pulmoneri atau ya embolus paru-paru itu ya nggak bisa nafas akhirnya meninggal. Jadi arteri perifer ini paling gampang claudicatio intermittent. Jadi itu kakinya itu bengkak nggak bisa jalan. Itu ciri-cirinya ya seperti itu kurang lebih. Jadi Anda tahu ya. Jadi ini mau tidak mau kolesterol tidak boleh tinggi-tinggi yang jahat LDL terutama ya. Kalau HDL ya harus tinggi. Ini sumbernya. Satenya ini tidak apa-apa, sate kambingnya ini Anda lihat ya. Yang tidak boleh itu putih-putih lemaknya itu. Jadi kambing tidak boleh dimakan bersama jeroan dan lemak. Itu tetap baik-baik. Ingat, daging kambing tidak boleh dimakan banyak-banyak karena proteinnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya Anda makan sate sapi 10 gitu ya, kambingnya 5 gitu aja ya. Jadi jangan dicampur dengan gulai. Kalau mau sedikit-sedikit boleh, sharing. Saya kalau makan 5 orang ya, lalu misalnya saya makan kambing 10, mereka 10, 10, 10, 10, kita pesen gulai 1, pesen tengkleng atau apa disuruh itu ya 1, di-share di tengah. Karena kaldu tetap asam urat ya, jadi jangan banyak-banyak kaldu. Oke ya, jadi kambing boleh, tapi cuma 5 saja. Atau kalau Anda olahraga boleh 10 ya. Yang Anda lihat, yang tidak boleh itu lemaknya ya, ingat ya, putih-putih yang Anda lihat di gambar itu yang tidak boleh. Lalu jeroan, kambing, sapi, mau jeroan apapun tidak boleh. Karena jeroan itu menyaring toksin. Bayangkan Anda tahu toh paru-paru isinya apa. Ya, usus itu isinya apa gitu. Ginjal, ya, saluran kencing dan semuanya kotor sekali. Jadi jangan dimakan. Walaupun ada vitaminnya, pasti ada toksinnya. Jadi cari sumber vitamin yang tidak toksin. Pak, saya butuh zat besi katanya. Zaman dulu disuruh makan hati. Jangan ya. Sayur bayam, dagingnya saja itu lebih bagus tanpa resiko daripada jeroannya ya. Nah, yang dulu ya dulu, sekarang ya yang ganti baru ya, zamannya baru semuanya ya. Jadi ingat ini usus, babat, paru-paru, otak, limpa di restoran Padang itu ya. Ini soto-soto seperti ini jangan. Kalau sekali-sekali makan soto daging boleh nggak Pak? Sekali-sekali. Saya berguru biasanya kalau di radio, di TV, saya ngajar saya bilang, ya boleh setahun sekali pas ulang tahun saja gitu ya. Saya makan, cuma saya dagingnya saja. Lupa, tapi kan percuma. Ya udah, itu kan sudah namanya kepingin ya. Jangan sering gitu ya. Cuma jangan makan jeroannya, walaupun dalam kaldu itu ada jeroannya. Saya kalau ke Makassar, di sana ada namanya coto ya. Ya udah, saya dagingnya saja. Jangan sering gitu ya. Ini Anda lihat ini ya, kuahnya begini nih. Ya dicampur seperti ini, jadi jangan sering-sering ya makan yang berkaldu seperti ini. Juga soto dagingnya enggak apa-apa, kuahnya jangan banyak-banyak, telurnya jangan banyak, dagingnya tanpa lemak, kuning-kuningnya lemak seperti ini yang jangan dimakan. Ini namanya saturated fat. Apakah sih itu Pak? Kalau Anda ditaruh di lemak ditaruh di dalam ruangan, dia beku atau mengendal kalau orang Surabaya bilang, beku gitu ya, berarti dia di dalam tubuh juga beku. Kalau sampai dia di dalam Surabaya, misalnya kotanya panas ya, sampai 38, bahkan yang terakhir sampai 40 ya, dia tidak cair, berarti dalam pembuluh darah dia juga beku. Nah, kalau menyumbat tadi kan tahu teorinya ya. Nanti kita akan belajar di aterosklerosis menyumbat itu gimana ya. Oke, selain saturated fat yang membuat kolesterol jahat naik adalah trans fat. Saya ulangi lagi, selain saturated fat atau lemak jenuh, yang meningkatkan kolesterol jahat adalah trans fat. Trans fat itu apa sih Pak? Transfer. Jadi minyak yang bagus dihidro
proses hidrogenisasi menjadi trans fat, jadi beku. Awalnya minyaknya cair. Pak, minyak goreng boleh enggak? Kalau Anda memang mau suka makan gorengan, ya pastikan minyaknya baru, karena dia jadi jenuh ketika diulang. Ingat, ada minyak, ada lemak. Yang minyak cair, yang lemak beku. Ya, kalau saya daripada beli minyak mahal, minyak biasa, tapi jangan diulang, sekali aja. Oke ya. Sekarang kita belajar ini margarin, beda dengan butter ya. Butter sama sih, tapi dia lebih jenuh yang margarin ya. Oke. Donat, roti tar, ini ya tadi seperti tadi saya katakan, ya pas ulang tahun aja satu potong ya, jangan satu ini ya. Ini donat saja kalau Anda makan satu aja masih aman lah ya. Saya ya makan lah ya, kalau kepingin lagi makan ya makan, tapi kadang-kadang saya sering sharing ya. Jadi satu donat ini aja kadang saya gigit separuh, separuh buat keluarga. Keripik ini, keripik kentang ini oke sebetulnya, apalagi kalau bikin sendiri. Tapi kalau Anda beli yang dalam bentuk chip ini, ingat ya, kalau bisa yang plain aja. Karena perasa-perasa itu yang mengandung sodium tinggi. Nanti kita belajar itu di darah tinggi ya. Jadi garam ini yang membuat tekanan darah tinggi, namanya humektan ya. Nanti kita akan belajar di seri pangan itu namanya humektan ya. Itu apa? Kemampuan menarik ya, menarik air gitu. Jadi ya tekanannya naik ya nanti. Itu ada hubungannya dengan ginjal. Lalu biskuit-biskuit seperti ini jangan sering-sering gitu aja ya. Nah, ini musuhnya ini. Maksudnya musuhnya yang jahat, jadi bagus. Namanya unsaturated fat, lemak baik, namanya HDL. Ini bagus. Ikan yang bersisik kalau bisa, karena tidak ada toksinnya. Ikan laut, ikan biasa, ikan tawar, bandeng sama semua ya. Penelitian di Sidoarjo mengatakan bandeng itu omega 3-nya lebih kuat daripada ikan-ikan yang dikatakan bagus-bagus itu. Alpokat, ini kuning-kuningnya nih kolesterol baik, jadi Anda bisa makan alpokat. Tapi ingat, tetap karena lemak, tetap lemak, energinya 9, jangan banyak. Rutin itu kata kunci paling bagus. Ya, ini buku saya, ya. Jadi nanti Anda bisa beli di toko-toko buku. Lalu juga ada, ini buku saya terbaru, Aku Bisa Sehat, Aku Bisa Sembuh. Juga sehat dan panjang umur, nutrisi dan imunitas, ini yang terbaru. Nah, nanti Anda bisa ikuti saya di Instagram saya dan channel YouTube saya, Yohanes Sunardi TV. Ya, saya harapkan Anda bergabung terus, Anda ikuti terus karena ini berseri. Habis ini kita akan belajar soal tentang namanya aterosklerosis ya, lalu darah tinggi, stroke dan lainnya. Sungguh sangat menyenangkan kita bisa belajar hari ini tentang kolesterol, walaupun tidak sampai dalam, tapi bekal buat Anda mengerti sekarang. Pokoknya jangan makan jeroan, jangan makan margarin terlalu banyak, ya, terang bulan gitu ya, kue Bandung, ya udah satu potong saja ya. Saya tahu Anda masih kepingin-kepingin seperti itu, tapi ingat jumlah itu menentukan ya, apalagi olahraga. Olahraga bisa meningkatkan kolesterol baik. Jadi satu-satunya yang tanpa dari makanan meningkatkan kolesterol baik selain ikan, alpukat, itu olahraga. Treadmill itu aja 20 menit sudah naik Anda ya. Oke, tanpa terasa kita sudah di ujung acara, maka salam sehat dari saya untuk Anda dan keluarga. Pastikan sehat-sehat saja, saksikan saya di seri-seri kesehatan selanjutnya. Salam sehat.